Mari kita awali pelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Anggia dipimpin kembali untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih ya. Oke, tadi Ibu sudah tanya perasaan kamu hari ini? Senang. Berarti sudah siap untuk belajar? Iya. Siap? Iya. Kita siap belajar. Coba tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, are you ready? Oke, kalau sudah ready, sekarang sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa nasional kalian, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, kamu kemarin sebelum kita pelajaran coding hari ini, sebelumnya Ibu sudah kenalkan kan ke kamu semua coding itu apa ya kan? Sudah kemarin kan? Sudah. Sekarang kamu tentu sudah tahu bahwa sekarang dunia ini lebih banyak kita menggunakan teknologi. Jadi bagaimana caranya agar kita menjadi penggerak utama dalam teknologi itu? Itulah kita, makanya kita perlu ikut berkembang. Kamu juga harus berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada ya. Di situ dikatakan kalau kamu tidak berkembang, lambat laun teknologi akan membuat kamu tertinggal. Ibu bilang kemarin begitu kan? Ya. Ibu bilang kemarin kalau kamu tidak tidak mengimbangi teknologi, maka teknologi akan membuat kamu tertinggal. Iya, tertinggal kamu nanti. Jadi, mari dari sekarang kita siapkan diri agar bisa mengikuti kemajuan teknologi. Oke, siap Ibu? Iya. Sebelum itu Ibu ingin memberikan ice breaking. Ice breakingnya lihat, di situ ada up and down. Up. Kalau up itu berarti di situ kamu posisinya berdiri tangan di atas. Ini namanya apa tadi? Up. Kalau down namanya posisinya setengah tangan di pinggang baru setengah berdiri begini. Berarti up, down. Up, down. Oke.
Dua, ya kan? Itu dia namanya pengulangan pola, ya Kak ya? Oke, jadi kenapa saya sampaikan itu? Karena pembelajaran kita pada hari ini itu ada kaitannya nanti dengan itu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu akan tahu apa itu berpikir komputasional. Nanti kamu dulu mencari, baru kamu bisa menyimpulkan. Kemudian setelah kamu nanti mampu memahami konsepnya, kamu mampu menguraikan dan memberikan contoh. Contoh penerapan berpikir komputasional itu di dalam menyelesaikan masalah kamu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke? Kemudian setelah itu kegiatan kita hari ini, nanti kamu akan belajar. Nanti saya akan tampilkan video juga tentang coding. Kemudian nanti kamu diskusi dengan temanmu. Nanti ada KPD berbagi. Kemudian setelah itu kamu presentasi, ya, presentasi di depan kelas hasil dari diskusi kamu di kelompok. Baru setelah itu akan dikasih soal evaluasi, kamu mengerjakan. Dan nanti ada sedikit tambahan di akhir untuk mengasah kemampuan kamu. Ada kuis, kuisnya seperti main game, tapi ada pengetahuannya, ya. Oke, siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang ibu tanya. Kemarin sudah ibu tanya juga waktu pertama mengenal coding. Kamu pernah lihat ini? Pernah lihat yang namanya YouTube? Bahkan kamu pernah pakai TikTok? Kamu punya WA? Kamu pernah pakai Gojek nggak? Karena mungkin di daerah kita jarang, tapi tahu Gojek ya? Pernah kedengar kan? Kemudian Shopee? Pernah belanja di Shopee? Jadi ini adalah alat sosial media yang menggunakan apa? AI atau menggunakan teknologi. Iya, menggunakan teknologi. Sekarang kayak mana? Kenapa dia bisa bisa beroperasi? Atau dia bisa kamu gunakan itu seperti apa kira-kira? Kemarin aku bilang dia itu bisa berguna karena apa yang karena apa? Karena perintah dari siapa? Dari manusia. Karena ada yang memberi perintah. Kemarin perintahnya itu berbentuk apa? Robot. Coding. Coding itulah yang membuat aplikasi-aplikasi ini bisa berjalan. Ya kan? Kamu tiap hari bisa gunakan. Harusnya pikir, kok bisa ya aplikasi ini berjalan? Ya kan? Harusnya gitu ya. Kok bisa ya? Besok bisa nggak ya aku buat aplikasi seperti ini? Harus punya pikiran seperti itu. Kan saya bilang kemarin, jangan mau tertinggal dengan teknologi. Jangan mau dikalahkan dengan teknologi. Mulai dari sekarang berpikirlah, bagaimana nanti ke depannya agar aku bisa menciptakan teknologi yang lebih bagus. Oke? Ya, itu dia. Silakan diamati terlebih dahulu. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana.
Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Jadi tadi apa manfaat kita belajar coding, Kak? Yang pertama tadi mengasah pikiran. Kemudian setelah mengasah pikiran apa lagi tadi? Melatih apa? Kreatif. Karena kalau kita coding menciptakan apa tadi kita? Robot. Kemudian menciptakan apa? Game. Apa lagi? Aplikasi. Jadi kan itu melatih kreativitas. Kamu pernah nggak main game? Pernah nggak main game di HP? Ya. Kan ada game kayak Roblox itu kan? Iya, Bu. Ada game menyusun apa puzzle? Ada? Itu kan melatih kreativitas. Melihat, oh, yang mana puzzle-nya yang bisa tersusun rapi, ya kan? Iya, itu salah satu ini daripada coding, ya. Nah, itu tadi tentang coding. Sekarang saya ingin tanya, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat mie goreng yang lezat? Pertama tuang air, direbus, masukkan minyak, tuang bumbunya, baru itu lihat kalau udah lembut diangkat. Oh, ada diangkat gitu. Ya, jadi ada banyak ya kan? Kamu udah pernah makan mie goreng nggak? Pernah, Bu. Nah, pernah buat sendiri atau enggak? Pernah, Bu. Nggak sulit ya? Nah, oke. Jadi kan tadi kamu udah ada bilang, nanti buat mie gorengnya itu tuangkan air, direbus dulu, baru masukkan mie, ya kan? Seperti itu. Oke, itu kan kamu sudah tahu beberapanya. Oke, sekarang saya akan kasihkan kamu lembar kerja, ya. Di lembar kerja ini nanti kamu akan berdiskusi, kamu akan berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Nanti itu bagaimana cara membuat mie. Nanti ada panduannya di sini. Saya bagi dulu, setelah itu nanti kamu kerja ya. Ya, Bu. Nanti bagi Bu Masih pokoknya. Sama cowok ember, topi, bukan kena jajan guna. Ayo tuh jajan dulu ya. Nah itu aja. Beda, Bu. Iya, beda. Sabar, Nak. Nanti Ibu jelaskan ya. Nama sabar. Oke? Tuh, lihat di situ. Sudah? Di situ yang pertama kita lakukan itu adalah untuk memecahkan masalah. Apakah dari masalah yang ada tadi kamu bisa membagi membaginya ke bagian-bagian kecil lah? Contoh tadi mie goreng. Kalau mau buat mie goreng, kamu bagi nggak ke bagian-bagian yang kecil?
Diskusikan dengan temannya. Itu apa? Apa? Oh, ini nanti. Kamu kan diskusi. Siapa dulu yang ngomong? Oke. Ya. Iya, Bu. Sudah siap, Bu. Oke, Bu. Oke. Coba. Ini kalau mau maska sudah. Sudah, Bu. Boleh jangan diapa-apain ya, Ibu kasih ya. Biarkan di sini, oke? Oke. Oke, sudah? Oke. Kita tunggu sebentar. Kalian sudah? Cepat. Ella sudah kelompoknya? Ya. Oke, kalau yang sudah, kan sudah siap nih diskusi yang ini. Sudah, Bu. Mari kita lanjutkan dengan lembar yang selanjutnya. Lanjutnya. Coba lihat di situ ada lembar selanjutnya. Di sini ada pilihlah kartu yang diberikan oleh gurumu, tempelkan mana kartu, temukan pola untuk membuat mie goreng yang lezat. Jadi kartu yang saya kasih tadi itu urutan untuk membuat mie goreng. Kamu tempelkan sesuai dengan ininya urutannya. Ya, sudah? Nah, itu ditempelkan nih. Jangan. Dulu, ditempel dulu. Ya. Itu kertas apa namanya isinya itu adalah kita bagaimana membuat ya. Jadi kalian urut ya dah ya. Ya, urutkan. Wih, berhasil. Ya, jangan dilihat dulu, nanti salah nggak ya di kaliannya. Jadi dulu, baru lihat di lembar selanjutnya nak. Ya, Bu. Di situ ada lembar selanjutnya, beri tanda centang Tentang apa? dan bagi mana yang perlu. Ya, di situ beri tanda mana saja yang perlu dan tidak perlu kita perhatikan saat membuat mie goreng. Jadi di sini ada beberapa
Tambahkan kecap, silakan lalu sajikan di tangan sambil digoreng. Oke, itu. Lanjut. Yang menempel. Coba balik yang menempel temannya. Yang menempel tadi. Oke, ini hasil kelompoknya. Coba bacakan yang pertama. Yang pertama, siapkan buku. Yang kedua, tulis buku. Yang ketiga, masukkan sayur. Tambahkan kecap. Masukkan mie yang sudah direbus. Aduk hingga merata. Sajikan dan tambahkan telur. Oke. Tuh, tambahkan telur ceplok terakhir ya. Ya. Oke, lanjut yang mencocokkan. Yang ini yang perlu tidak perlu. Berikan tanda mana saja yang perlu dan tidak perlu. Kita perhatikan saat membuat mie goreng. Mie dari pabrik, Kamu yang buat. Asal kamu perlu tidak? Kamu bilang tidak perlu. mie dari pabrik tidak perlu. Oke. Proses tumis sampai larut perlu. Menghaluskan bumbu perlu. Masukkan kecap aduk hingga rata perlu. Telur harus dari kulkas tidak. Panaskan minyak besar bumbu. Ya, siapkan bawang dan bumbu lain perlu. Masukkan mie yang sudah direbus sebelumnya. Kecap harus merek. Merek perlu. Baru tambah bumbu ceplok perlu. Memotong sayur perlu. Hidangkan diri perlu. Mengambil sayur segar perlu. Tuangkan ke gelas tidak perlu. Oke. Yuk. Langkah membuat mie goreng yang berurutan. Yang pertama, siapkan bumbu. Yang kedua, tumis bumbu. Yang ketiga, masukkan sayuran. Yang keempat, tambahkan kecap. Yang kelima, masukkan mie yang sudah direbus. Yang keenam, aduk hingga warna merata. Yang ketujuh, sajikan di piring. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil dasar intensif bagaimana cara yang dilakukan untuk membuat mie goreng yang besar? Apa yang harus kamu lakukan agar mie goreng ini bisa kamu nikmati? Lalui gimana mie tersedia beli mie goreng setelah itu bayar mie goreng tersebut dan bawa ke rumah. Setelah lama rebus air sampai mendidih dan buka bungkus masukkan mie tersebut ke dalam air mendidih yang sudah disiapkan. Ambil piring dan tuangkan bumbu yang digoreng ke dalam piring. Ambil mie yang sudah masak pakai saringan. Lalu mie yang sudah disaring tuangkan ke dalam piring yang sudah dibungkus. Setelah itu ambil sendok dan masukkan dan diaduk-aduk sampai rata. Inilah kartu yang diberikan oleh guru. Siapkan bahan baku, bukan pola, dan buat mie goreng yang besar. Siapkan bumbu, tambahkan kecap, tumis bumbu, masukkan mie yang sudah direbus, aduk hingga merata. Masukkan sayur, tambahkan telur ceplok, sajikan di piring. Berikan panjang jengkol Mie dari pabrik, ya.
Haluskan bumbu, ya. Telur harus ditukar, tidak. Siapkan bawang dan bumbu lain, ya. Kecap harus direndam, ya. Sayur, ya. Telur sayur dari kebun, ya. Kosong bumbu sampai harum, ya. Tambahkan kecap habis, jika merata, ya. Panaskan minyak atau ya. Cukup yang sudah direbusnya, ya. Tidak bergelok, ya. Tidakkan didiri, ya. Tuangkan gelasnya. Oke, sudah. Dari yang ini tadi, coba tanya yang lain. Tadi disebutkan di situ dari kelompok ini yang perlu dan tidak perlu tadi. Mie dari pabrik dibilang perlu tidak kira-kira? Tidak. Ya. Oke. Kemudian apa tadi? Pakai kecap merek B perlu nggak? Tidak. Nah, ya itu koreksinya. Jadi yang perlu itu yang kamu anggap penting untuk membuat mie saja, ya kan? Oke, silakan ditutup. Sekian Sekian dari kelompok kami. Selamat. Siap. Tangan siap tadi, oke? Nanti baru kita ada penjelasan. Semuanya berdiri, ya? Oke, jadi setelah yang kita belajar tadi, kamu tadi sudah belajar bagaimana membuat mie goreng sampai tersaji sehingga bisa dinikmati, ya? Itu dia yang kamu pelajari yang didiskusikan di dalam kelompok masing-masing. Jadi, yang sudah kalian lakukan tadi itu merupakan salah satu cara berpikir komputasional, ya? Cara berpikir komputasional atau berpikir secara komputer, yaitu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, itu dia. Berpikir komputasional artinya kita berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Itu maksudnya berpikir komputasional. Oke. Jadi di sini berpikir komputasional itu penting untuk kamu bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur. Contoh tadi, kamu buat mie, kayak mana biar mie-nya masak? Mulai dari kamu beli mie sampai menyediakan mie sampai dimasak mie-nya sampai selesai. Tuh, baru langkah-langkahnya harus secara urut, ya, secara berurutan. Ya, kemudian di dalam berpikir komputasional tadi dari dikatakan ada 4 prinsip. Apa yang tadi? Dekomposisi, yaitu membagi ke bagian-bagian kecil. Contohnya tadi, mau buat mie, kamu harus bagi dulu. Mau masak bumbunya dulu, siapkan lagi minyak, ya kan? Ya, Bu. Dibagi dianya urutan-urutannya, itu namanya dekomposisi.
Berurut. Berurut. Harus berurutan. Kalau masak mie harus urutan. Siapkan apa dulu? Siapkan air. Baru siapkan bumbu. Atau kalau mau buat jus, siapkan apa dulu nak? Siap buah. Baru kamu masak. Intinya semuanya harus berurutan. Itu namanya berpikir algoritma. Oke, jadi berpikir secara komputasional itu kamu sebagai pemimpin, sebagai orang yang memimpin komputer. Jadi berpikirlah secara komputasional agar kamu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Ya, jadi dikatakan tadi apa ini? Berpikir komputasional itu manfaatnya apa? Meningkatkan cara berpikir, meningkatkan kreativitas, kemudian biar kamu belajarnya juga lebih efektif. Itu dia. Misalnya kamu juga menyelesaikan masalah lebih efektif. Jadi pelajaran kita hari ini apa ada Ibu? Tentang coding. Codingnya tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Penting nggak berpikir komputasional dalam kehidupan kita? Mengapa penting? Agar lebih cepat. Apa lagi? Agar lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Itu dianya. Yang paling penting itu dulu, kamu berpikir komputasional untuk lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Ada berapa tadi berpikir komputasional? Ada dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Itu diingat ya, algoritma. Oke, sudah. Setelah yang kamu pelajari tadi, saya kasih kamu evaluasi. Nanti evaluasinya dikerjakan, baru kita nanti ada kuis. Bisa? Kerjakan evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Yang bagus Nobi. Yang bagus. Silakan dikerjakan. Kuisnya itu nanti setiap kelompok ada perwakilan 2 orang. Ya, nanti dulu ya, sabar. Oke, di sini. Nanti kuisnya kamu maju ke depan, kamu pilih kotak mana yang mau kamu ini. Kamu jawab, ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 4 sini ya. 2 orang siapa yang mau maju? Ya, karena ada 8 pertanyaan. Oke, silakan. 1 orang dulu. Aska boleh pilih nomor berapa? Sini. 3, Bu. Aska, bukan kamu. Ya. Silakan. Itu. Kamu pilih nomor berapa? Kamu tekan aja di situ. Kamu tekan di situ. Oke, silakan dijawab. Perhatikan. Satu-satunya. Ya. 1, 2, 3. Jika polanya ini terus berlanjut, gambar-gambar akan berubah. 30. Ini di situ. Iya, benar. Ya, satu lagi siapa yang di depan? Ada. Oke.
Kamu melihat ujian angka 2, 4, dan 18 sudah apa polanya? Cepet Jel. Yang mana? Harusnya apa kira-kira tadi? Nanti kita ini ya, lanjut. Ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti apa tadi? Oke. Ya, lanjut yang kedua. Sana satu lagi Naila. Main merupakan contoh dekomposisi. Tuliskan aja. Jawabannya semua benar. Kan semuanya itu dekomposisi. Membagi ke bagian yang kecil. Oke. Ayo lihat. 7. Yang mana? Oke, benar. Oke, ya lanjut. Siapa lagi? Aduh, boleh. Ketika kamu membuat peta, kamu hanya menuliskan jalan utama dan tempat penting. Contoh dari apa tadi? Yang penting aja, yang tidak penting apa tadi? Apa namanya? Apa namanya? Ini Bu. Ulangan bola. Jawab sama. Abstrak. Kan mengambil yang penting, mengabaikan yang tidak. Ya, ini siapa yang mau jawab? Langkah-langkah membuat sandwich termasuk dalam yang kalian. Apa? Membuat sandwich termasuk ke dalam apa? Apa? Iya, algoritma. Kan membuat sandwich itu ada langkah-langkahnya kan? Langkah-langkah itu. Oke, ini tadi yang dijawab tadi. Urutan langkah berikut yang merupakan algoritma yang paling logis dan efektif. Baca buku, kerjakan soal, main game. Baca buku, cek soal, kerjakan, cek jawaban, simpan buku. Main dulu, kerjakan PR. Iya, makanya dibaca, jangan ini ya. Tetap belajar tentang berpikir komputasional dan nanti kita akan lanjutkan lagi tentang pelajaran coding. Jadi nanti ibu kasih kamu tugas untuk di rumah tentang coding, ada lembar kerjanya kamu kerjakan di rumah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa. Kalau begitu, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dengan dia. Ayo, siapkan.